Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan materi pertemuan ke-12 untuk mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Untuk materi hari ini yang akan saya bahas adalah teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan linear programming. Jadi nanti di materi ini yang nantinya akan saya bahas ada 4 pembahasan yang nantinya akan saya bahas untuk materi pertemuan ini. Yang pertama, saya akan bahas tentang manajemen kuantitatif. Berikutnya yang kedua, saya akan bahas tentang konsep program linear atau yang biasa disebut dengan linear programming. Berikutnya yang ketiga, nanti saya akan bahas tentang tahapan dari linear programming. Berikut perhitungannya. Perhitungan menggunakan linear programming itu sendiri. Selanjutnya setelah ada perhitungan manual dengan menggunakan tahapan yang ada di linear programming, nanti saya akan implementasikan dengan menggunakan software, yaitu menggunakan software namanya DS for Windows. Jadi implementasi linear programming kalau nanti menggunakan software DS for Windows itu seperti apa. Ini kurang lebih untuk materi yang akan saya bahas hari ini. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang manajemen kuantitatif. Pada prinsipnya kalau berbicara tentang manajemen kuantitatif adalah model kuantitatif atau yang biasa disebut dengan model matematik yang digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen. Di materi sebelumnya sudah dibahas ada beberapa model yang nantinya bisa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan di bidang sistem penunjang keputusan. Salah satu model yang lumayan banyak digunakan adalah model matematika. Oke, untuk yang manajemen kuantitatif di sini yang nantinya akan kita gunakan kebanyakan memang ke model matematika yang nantinya akan kita bahas. Oke, intinya semua rumus yang ada di matematika itu disebut dengan model matematis. Ada yang biasa disebut dengan model matematika. Prosesnya dalam mempelajari model kuantitatif, manajemen science nantinya akan menerapkan model matematika. Jadi nanti yang akan dilakukan oleh pihak manajemen adalah dia akan menerapkan yang disebut dengan model matematika. Jadi semua perhitungan yang ada di matematika disebut dengan model matematika. Oke, untuk langkah-langkah pembuatan model matematika, yang pertama mendefinisikan permasalahan terlebih dahulu. Oke, yang kedua ada yang namanya memformalisasikan model, gambaran secara abstrak dari masalah yang nantinya akan dihadapi. Berikutnya yang ketiga, mengukur validitas. Intinya menentukan apakah model digambarkan secara tepat atau kurang tepat. Berikutnya baru nanti kita akan implementasikan. Ini kurang lebih untuk langkah-langkah di pembuatan model matematika. Intinya ada 4. Yang pertama, definisikan terlebih dahulu masalahnya. Baru selanjutnya nanti kita gambarkan dengan menggunakan model matematika. Selanjutnya ukur validitasnya. Apakah model tersebut sudah digambarkan dengan tepat atau tidak. Baru nanti kita implementasikan. Oke, kurang lebih tahapan di model matematika seperti yang ada di depan ini. Yang pertama, mendefinisikan terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh pihak manajemen. Selanjutnya yang kedua, mengidentifikasi parameter masalah. Tentunya yang dicari, yang akan kita tentukan adalah yang pertama, variabel keputusannya. Goalnya yang akan kita cari. Apakah goalnya yang akan kita cari adalah maksimumnya atau contohnya minimumnya. Baru selanjutnya menentukan tujuannya. Oke, yang pertama menentukan variabel tujuannya. Menentukan variabel tujuannya di sini nanti terkait dengan contohnya bahan baku. Selanjutnya menentukan tujuan. Tujuan di sini berarti tujuan yang ingin dicapai atau goal yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai atau goal yang ingin dicapai apa? Berarti selanjutnya ada yang namanya menentukan kendala atau yang biasa disebut dengan constraint. Oke, bahan baku contohnya yang dimiliki oleh perusahaan kan nggak mungkin ada terus. Ada kalanya ada stoknya, berarti ada stoknya. Ini yang disebut dengan kendala. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, nanti yang ingin dicapai adalah keuntungan maksimum. Itu yang ada di prinsip ekonomi sebenarnya. Baru selanjutnya mencari keputusan terbaik dari beberapa keputusan yang ada. Selanjutnya baru nanti kita laksanakan keputusan yang ada dari keputusan terbaik yang sudah ada. Oke, konsep dari program linear pada prinsipnya kalau berbicara tentang program linear merupakan model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan
masalah. Dalam pemecahan masalah, pengalokasian sumber-sumber yang terbatas agar bisa digunakan secara optimal. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, intinya kalau yang ada di permasalahan yang ada di program linear, contoh seperti yang ada di perusahaan retail atau contohnya di perusahaan dagang contohnya, atau di industri contohnya, di mana tentunya mereka memiliki yang namanya bahan baku. Bahan baku yang ada tentunya ada stoknya. Nah, bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya yang ada, dalam hal ini adalah bahan baku atau sumber daya manusia, agar nanti optimal, agar nanti sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia atau contohnya sumber daya alam, nanti bisa digunakan secara optimal. Merupakan teknik matematika tertentu untuk mendapatkan kemungkinan pemecahan masalah terbaik atau suatu persoalan yang melibatkan sumber-sumber organisasi yang terbatas. Ini prinsip yang ada di program linear itu sendiri. Metode matematis yang dapat digunakan sebagai alat bantu atau tools untuk pengambilan keputusan bagi seorang manajer berkaitan dengan masalah maksimasi atau keuntungan maksimum atau yang biasa disebut atau contohnya keuntungan minimum. Kira-kira kalau seumpamanya bahan baku yang ada kita produksi dengan menggunakan komposisi yang ada, nanti contohnya akan menghasilkan keuntungan maksimum berapa. Selanjutnya kalau contohnya ada kendala contohnya di produksinya, setidak-tidaknya keuntungan minimumnya kita dapat berapa. Ini yang perlu difahami oleh pihak manajemen tentunya. Oke, selanjutnya program linear merupakan teknik yang banyak digunakan dalam kegiatan penelitian operasi. Program linear dipandang sebagai teknik pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dengan pengintegrasian secara serentak dan pelaksanaan operasi secara berurutan waktunya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Intinya bahan baku yang ada atau sumber daya yang ada ini terbatas. Cuman bagaimana nanti kita memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut. Keputusan diambil dengan menghitung segala kemungkinan kapasitas sehingga efisiensi optimal dapat tercapai. Ini tujuannya sih sebenarnya. Pendekatan ini yang digunakan adalah pendekatan program linear sebagai model dalam operasional research. Oke, latar belakang penelitian operasional. Kalau berbicara tentang latar belakang penelitian operasional, pendekatan penyelesaian masalah operasional riset dalam suatu pengambilan keputusan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menyusun situasi kehidupan sehari-hari dalam suatu model matematis. Jadi dari permasalahan yang ada, bisa nggak kita buat dengan menggunakan model matematis. Selanjutnya, mengeksplorasi struktur dari penyelesaian dan mengembangkan prosedur yang sistematis. Baru selanjutnya mengembangkan suatu penyelesaian, termasuk nanti teori matematis yang nantinya akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kalau berbicara tentang model operasional, beberapa langkah utama dalam mempelajari operasional research. Yang pertama, penentuan tujuan. Tujuan di sini berarti harus berbeda dengan batas-batas orientasi dari studi yang dilakukan. Yang kedua, formulasikan masalah dengan menentukan fokus permasalahan dan memformulasikannya sehingga dapat diteliti untuk menentukan detail-detail di mana model yang akan dikembangkan. Pembentukan dan pengembangan model. Ini yang ketiga. Dalam operational research, model yang digunakan adalah tentunya model matematika nantinya yang akan digunakan. Oke, pendekatan program linear merupakan teknik matematika untuk mendapatkan alternatif penggunaan terbaik atau yang biasa disebut dengan optimum atau sumber-sumber organisasi. Pendekatan ini menggunakan 3 tahap proses. Yang pertama tentunya perumusan masalah, pemecahan masalah, baru nanti interpretasi dan penerapan solusi yang ada. Oke, perumusan masalah, mengumpulkan informasi yang sesuai, mempelajari pertanyaan apa yang harus dijawab dan membuat permasalahan ke dalam bentuk program linear. Pemecahan masalah, mencari pemecahan optimal program linear. Persyaratan utama dalam pemecahan masalah program linear yang pertama memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yang kedua alternatif tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber yang diperhitungkan dalam model merupakan persediaan yang terbatas. Intinya sumber daya yang ada pasti terbatas. Tujuan dan keterbatasannya dinyatakan dalam bentuk formulasi matematika. Jadi tujuan dan keterbatasan yang ada ini nanti kita buat formulasi matematika untuk mencari fungsi yang optimal atau nanti fungsi yang minimal. Interpretasi dan penerapan solusi. Pemeriksaan bahwa pemecahan masalah dari program linear sudah benar, mengerjakan analisis sensitivitas yang cocok dan menerapkannya ke dalam praktek. Oke, prosedur penyelesaiannya yang pertama, pembuatan model matematika merupakan faktor kunci atau utama dalam permasalahan linear programming.
Yang kedua, menghitung. Perhitungan bisa diselesaikan dengan cara manual. Contoh model grafik, atau contohnya model simplex, konsep dualitas, atau dengan menggunakan contoh bantuan komputer pun bisa. Tadi sudah saya jelaskan di awal, untuk yang di linear programming itu sendiri, kita bisa menggunakan bantuan software yang ada. Contoh, kita bisa menggunakan contohnya DS for Windows, yang nantinya akan saya praktekkan, atau contohnya bisa menggunakan aplikasi namanya POM for Windows. Analisis hasil hitungan sebagai salah satu alat alternatif keputusan dan pengambilan keputusan. Ini kurang lebih untuk prosedur penyelesaiannya. Oke, intinya setiap organisasi berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Kalau berbicara tentang linear programming, merupakan teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Ini kalau berbicara tentang linear programming. Untuk penerapannya, contohnya pengalokasian sumber daya. Ini yang lumayan banyak. Contoh di perbankan ada portofolio investasi, atau contohnya periklanan. Industri manufaktur, contohnya penggunaan mesin. Kapasitas produksi, contohnya berapa kapasitas produksi yang nantinya bisa digunakan di mesin tersebut, contohnya. Yang keempat, pengaturan komposisi bahan makanan. Yang kelima, contohnya distribusi dan pengangkutan. Keenam, penugasan karyawan, dan yang lain-lainnya. Ini contohnya untuk implementasi atau penerapan pengalokasian sumber daya yang banyak ditemui di beberapa di beberapa bidang ini, perbankan, periklanan, industri manufaktur, atau pengaturan komposisi bahan makanan, distribusi dan pengangkutan, atau contohnya penugasan karyawan. Bahkan bisa digunakan untuk bidang-bidang yang lainnya. Karakteristik linear programming. Kalau berbicara tentang karakteristik linear programming, pasti yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tersedia beberapa alternatif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya dalam keadaan terbatas. 4, dapat dirumuskan dalam bentuk model matematika. Contohnya yang bisa kita gunakan adalah menggunakan konsep atau model persamaan atau pertidaksamaan. Contoh pernyataan ketidaksamaan, untuk menghasilkan sejumlah meja dan kursi secara optimal, total biaya yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari dana yang tersedia. Ini kan pasti umumnya seperti ini. Jadi kalau berbicara tentang prinsip ekonomi, pasti yang diinginkan adalah keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Oke, ini yang disebut dengan pernyataan normatif tentunya yang bisa kita gunakan. Oke, tahapan pembuatan model matematis. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah contohnya terkait dengan maksimasi, atau contohnya berkaitan dengan profit, atau masalah minimasi terkait dengan cost atau biaya. Kalau berbicara tentang profit, pasti yang diinginkan adalah profit yang setinggi mungkin, atau keuntungan yang setinggi mungkin. Tapi kalau berbicara tentang cost atau biaya, pasti yang diinginkan adalah yang seminimal mungkin. Penentuan variabel masalah. Yang pertama, variabel keputusan. Variabel yang menyebabkan tujuan maksimal atau minimal. Selanjutnya, fungsi tujuan. Objective function. Z maksimum atau nanti Z minimum. Ini untuk fungsi tujuannya. Jadi yang dicari adalah untuk fungsi tujuannya adalah profit atau cost-nya. Atau maksimasi atau minimasi. Selanjutnya, variabel keputusan. Variabel yang menyebabkan tujuan maksimal atau tujuan minimalnya. Berarti kalau berbicara tentang sumber dayanya nanti. Selanjutnya fungsi kendala. Fungsi kendala di sini, untuk variabel keputusan di sini contohnya produk yang nantinya akan dibuat, akan dihasilkan. Jenis produk yang nantinya akan dihasilkan apa contohnya. Selanjutnya fungsi kendala. Fungsi kendala di sini berarti bahan baku. Bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan. Tentunya bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan ada yang namanya stoknya. Berarti kurang lebih ada 3 penentuan variabel masalah yang perlu kita tentukan. Yang pertama, variabel keputusannya. Intinya produk yang nantinya akan kita buat. Selanjutnya fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya di sini bisa Z maksimum atau contohnya Z minimum. Selanjutnya fungsi kendala. Fungsi kendala di sini lebih ke bahan baku nantinya. Bahan baku yang terbatas. Contoh penerapan linear programming di kasus produksi, pemasaran, atau keuangan. Contohnya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, contohnya sebuah perusahaan menghasilkan 2 jenis output, ada barang A dan barang B contohnya. Berarti fungsi yang pertama variabel keputusannya yang barang A dan barang B. Ada variabel keputusan, selanjutnya fungsi tujuan, selanjutnya ada fungsi kendala.
Sebuah perusahaan menghasilkan dua jenis output, yaitu barang A dan barang B. Berarti ini fungsi tujuannya. Perusahaan selama ini menggunakan dua bahan baku, yaitu bahan baku 1 dan bahan baku 2. Intinya untuk memproduksi barang A dan barang B, contohnya diperlukan komposisi apa aja. Berarti ada bahan bakunya. Intinya untuk membuat satu unit barang, ini komposisinya. Untuk memproduksi satu unit barang A diperlukan bahan baku 1 sebanyak 4 unit dan bahan baku 2 sebanyak 3 unit. Sedangkan untuk memproduksi barang B diperlukan bahan baku 1 sebanyak 2 unit dan bahan baku 2 sebanyak 4 unit. Selanjutnya fungsi kendalanya, constraint. Jumlah bahan baku 1 tersedia 100 unit dan bahan baku 2 tersedia 120 unit. Selanjutnya harga jual barang A 5.000 per unit dan harga jual barang B 6.000 per unit. Selanjutnya berapa unit barang A dan barang B harus dihasilkan agar perusahaan memperoleh penerimaan maksimum. Tentunya dengan memperhatikan kendala yang ada. Dan berapa besar keuntungan maksimum yang nantinya bisa diperoleh oleh perusahaan. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini merupakan salah satu permasalahan yang bisa kita pecahkan dengan menggunakan konsep dari linear programming. Jadi kalau dilihat dari konsep linear programming ada 3 variabel masalah. Yang pertama variabel keputusannya, berarti kalau kita implementasikan ke kasus yang tadi, berarti barang-barang yang nanti akan diproduksi, barang A dan barang B. Selanjutnya fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya berarti maksimum. Selanjutnya fungsi kendala, berarti bahan baku. Bahan baku barang A, bahan baku 1 ini tersedia 100 unit, sedangkan bahan baku 2 hanya tersedia 120 unit. Kalau saya rangkup contoh seperti yang ada di depan ini. Untuk memproduksi barang A diperlukan bahan baku 1 sebanyak 4 dan bahan baku 2 sebanyak 3. Selanjutnya harga jualnya 5.000 untuk yang barang A. Selanjutnya untuk memproduksi barang B diperlukan bahan baku 1 sebanyak 2 dan bahan baku 2 sebanyak 4. Harga jualnya 5.000. Nah, selanjutnya bahan baku 1 dan bahan baku 2 ada stoknya. Bahan baku 1 stoknya 100, selanjutnya bahan baku 2 stoknya 120. Oke, dari sini nanti kita bisa buat dalam bentuk formulasi matematika dengan menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan. Contoh, seperti yang ada di depan ini, perumusan model formulasi matematis yaitu lihat fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuannya, berarti kan fungsi tujuannya adalah Z maksimum. Berarti kan ini nih, ini fungsi tujuannya. Berarti fungsi tujuannya adalah tinggal kita buat fungsi tujuannya adalah Z maksimum 5.000 untuk barang A dan 6.000 untuk barang B. Yang perlu kita cari untuk memproduksi barang agar nanti menghasilkan keuntungan maksimum, berapa unit barang A dan barang B, kan gitu pertanyaannya yang harus dihasilkan. Berarti nanti kita tinggal lempar dalam bentuk formulasi matematika seperti ini. Selanjutnya fungsi kendala, bahan baku 1 dan bahan baku 2. Oke, persamaannya untuk yang pertama bahan baku 1 contohnya 4A ditambah 2B sama dengan 100. Berarti kan ini. Yang ini nih. 4A ditambah 2B sama dengan 100. Kita ambil formulasi ini. Selanjutnya bahan baku 2-nya 3A ditambah 4B sama dengan 120. Oke. Jadi nanti akan terbentuk seperti ini. Ini persamaannya. Selanjutnya penyelesaiannya tinggal kita cari, tinggal kita buat persamaannya yang akan kita buat contohnya yang akan kita gunakan apakah persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Contoh saya ambil yang pertama ini. Karena yang kedua di sini sudah 120. Agar nanti agar nanti contohnya untuk yang kita bisa cari contohnya kita bisa lihat untuk yang pertama ini apakah kita akan menggunakan fungsi yang A atau yang B. Contoh, saya akan saya akan ngambil yang pertama ini. Contohnya selanjutnya yang akan saya samakan adalah nanti untuk yang nilai B-nya. Oke, 4A ditambah 2B sama dengan 100. Saya kalikan 2 agar nanti nilai B-nya ketemu gitu. Nilai B-nya ketemu. Selanjutnya tinggal kita kalikan 2. 4A kali 2 berarti kan 8A. Selanjutnya 2B dikalikan 2 berarti 4B sama dengan 200. 100 kali 2 berarti 200. Nah untuk yang kendala kedua berarti kan 3A ditambah kita kalikan 1 saja. Selanjutnya 3A ditambah 4B sama dengan 120. Nanti tinggal kita hitung di sini. Tinggal kita kurangi. 200 dikurangi 100 berarti 80.
Selanjutnya 4B dikurangi 4B berarti kan kosong. Selanjutnya 8A dikurangi 3A berarti kan 5A. Berarti untuk mencari nilai A sama dengan 80 dibagi 5. 80 dibagi 5 nilainya 16. Berarti nilai A sudah ketemu nih. Baru selanjutnya kita tinggal lempar ke persamaannya. Jika A sama dengan 16, maka 4 kita gunakan contohnya yang fungsinya adalah 1. 4 kali 16 ditambah 2B sama dengan 100. Berarti 2B sama dengan 100 dikurangi 64. 4 kali 16, 64. Sama dengan 36. Berarti B sama dengan 18. Karena 36 nanti dibagi 2 sama dengan 18. Selanjutnya baru kita cari contohnya. Besarnya set maksimum sama dengan 5.000 kali 16. Nilai A-nya 16 ditambah 5.000 kali 16 ditambah 6.000 kali 18. Jadi nanti keuntungan maksimumnya kurang lebih kita dapat sebanyak 188.000. Oke, bagaimana kalau seumpamanya kita ingin mengimplementasikan menggunakan software expert choice, menggunakan software linear programming, salah satunya adalah DS for Windows. Kita bisa menggunakan aplikasi namanya DS for Windows. Oke, contoh seperti ini. Kita buka pertama kali, pada waktu dibuka pertama kali nanti akan seperti ini. Baru selanjutnya kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita jalankan DS for Windows-nya. Baru selanjutnya, langkah selanjutnya akan tampil seperti ini. Baru kita klik file, ini diklik OK aja. Baru selanjutnya akan muncul modulnya. Modul di sini ada beberapa modul yang akan kita gunakan, yang bisa kita gunakan. Contohnya bisa forecasting atau inventory dan yang lain-lainnya. Nah, yang akan kita gunakan adalah linear programming. Tinggal kita klik linear programming, otomatis nanti akan terbuka seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita buat file baru. Kita buat file baru, file new. Contoh title-nya kasus 1. Selanjutnya untuk yang number of constraint dan variabelnya ada berapa. Kebetulan memang ada 2 nih. 2 dan 2. Selanjutnya objektifnya yang kita cari apa? Maksimum, baru klik OK. Oke, baru selanjutnya nanti tinggal kita buat seperti yang tadi. Yang pertama ini. Oke, yang pertama kita buat seperti ini. Oke, seperti ini. Ini yang nantinya akan kita input di aplikasi. X di sini merupakan produk yang nantinya akan kita buat contohnya, yang akan kita hasilkan. Barang A, selanjutnya X2 barang B. Barang B, berikutnya constraint, berarti bahan baku 1. Bahan baku 1. Selanjutnya constraint 2 berarti bahan baku 2. Oke, selanjutnya baru kita input di sini. Nah, untuk memproduksi barang A diperlukan 4 unit bahan baku 1 dan 4 unit bahan baku 1 dan 3 unit bahan baku 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk memproduksi barang B, dibutuhkan 2 unit barang A, barang 1, 2 unit bahan baku 1 dan 4 unit bahan baku 2. Selanjutnya harga jualnya untuk barang A 5.000. Selanjutnya barang B harga jualnya 6.000. Selanjutnya fungsi kendala. Bahan baku 1 hanya 100 contohnya, bahan baku 2 ada 120. Kayak kurang lebih seperti ini. Baru nanti tinggal kita klik solve. Klik solve seperti ini, nanti akan muncul data seperti ini. Jadi untuk solusinya akan muncul solusi di sini. Solusinya agar nanti memperoleh keuntungan maksimum, berarti barang A dan barang B yang harus diproduksi adalah barang A-nya sebanyak 16 dan barang B-nya sebanyak 18. Jadi nanti keuntungan maksimumnya sebesar 188.000. Oke, ini ada grafiknya yang nantinya bisa kita gunakan. Ini contoh implementasi algoritma implementasi linear programming kalau kita gunakan di manajemen kuantitatif. Oke, demikian penjelasan materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.